Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak, kita sedang membahas pulang dengan bahagia. Ya. Kemarin sudah dibahas bahwa Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah melahirkan dari rahim ibu kita, ada yang sampai menua, tapi ada juga yang diwafatkan sebelum tua. Ya. Semua orang itu oleh Allah sudah diberi jatah. Ada yang sampai tua, ya. Istilah kemarin ada yang jelita jelang 50 tahun. Ada lolita lolos 50 tahun. Kalau 60 tahun lebih apa? Oh manula, manusia lanjut usia. Nah, lansia. Jadi artinya sama Allah tuh semua orang sudah diberi. Bahkan ada yang cuma beberapa hari lahir wafat. Ada yang beberapa jam wafat. Ya, ada yang balita, ada yang remaja, ada yang dewasa. Itu semua karena Allah berkehendak. Ya, bukan karena pilihan yang bersangkutan. Itu yang kita bahas kemarin. Lalu Nabi mengatakan, mengingatkan bahwa jangan sampai kita ini qalbus syaikhi syabun. Usia sudah renta, tapi syahwat duniawi kita masih menggebu. Gitu. Syahwat duniawi. Ya. Sebenarnya mencari dunia untuk akhirat itu enggak masalah. Ada orang yang di masa tua dia masih cari duit karena dia ingin berwakaf, ingin beribadah, ingin bersedekah. Ya enggak masalah. Tapi ada orang yang udah 60 masih berjuang cari uang itu hanya untuk kesenangan yang tak jelas gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan qalbus syaikhi syabun. Ada orang yang udah tua tapi seleranya itu, selera duniawinya masih terlalu kental gitu kan. Gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya bahas bagian kedua adalah, kan alhamdulillah kita ini berarti oleh Allah masih diberi waktu ya. Ya gak sih? Kalau kita lihat ayat yang sudah dibahas kemarin, bahwa surat apa Bu kemarin sudah bahas bahwa ada yang sampai anak-anak, ada yang sampai surat An-Nahl ayat. Kemarin sudah kita bahas surat An-Nahl 70, ada yang Allah ciptakan sampai pikun, sampai beruban. Tapi ada juga yang Allah takdirkan dia tidak sampai ke situ. Ya, tidak sampai ke situ. Dia sampainya cuma remaja saja. Dia sampainya cuma dewasa saja, 30-an udah dipanggil gitu loh. Nah, kemudian yang akan kita bahas sekarang, kita-kita yang hadir di sini termasuk yang diberi kesempatan. Ya gak sih? Iya, saya ini diberi kesempatan banyak sama Allah karena teman-teman saya yang usianya di bawah saya itu udah banyak yang meninggal. Ya. Kalau di Bandung mah ada Ustadz Tate Komarudin, itu sahabat saya, umurnya 2 tahun di bawah saya, sudah berpulang. Ya. Ada Ustadz Hilman Rosyad, umurnya jauh di bawah saya, sudah berpulang. Ada Ustadz Muhammad Arifin, teman saya, sudah berpulang. Umurnya di bawah saya. Ada adik kandung saya juga sudah berpulang. Ya, gitu. Nah, Kang Kamal mah dididiknya benar-benar oleh almarhum adik saya, oleh Ustadz Ali Usman, yang dulu diberi amanah untuk pegang KBIH. Dilanjutkan sekarang oleh Ustadz Ihsan. Kan umurnya di bawah saya. Jadi saya termasuk yang Allah diberi kesempatan. Ya. Dan ibu bapak pun termasuk yang diberi kesempatan.
Coba lihat, ingat-ingat, ada nggak di antara teman Anda yang sudah meninggal? Ada, ya. Ya, ada yang lebih muda, ada yang sebaya. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah ngasih kesempatan? Cok. Ya. Maka Allah memberi kesempatan satu supaya kita berbekal amal. Jadi menurut pertimbangan Allah, ya amalna can cukup. Dikasih kesempatan. Nih Ustadz Kamal teh amalnya can cukup. Dikasih kesempatan. Jadi kenapa kita diberi kesempatan untuk berbekal amal. Makanya gini, siapapun yang hadir di sini adalah yang diberi kesempatan oleh Allah belum pulang. Karena menurut Allah, ya jalmi-jalmi iya can cukup untuk pulang. Nya amal nate can cukup. Ya. Ya aam cana kasih waktu ya can cukup ya budak teh ya. Ningali kamal komo leuwih ngora cenah. Can cukup. Jadi sebenarnya kenapa kita masih diberi waktu? Allah teh ngasih kesempatan kepada kita untuk berbekal. Matak ingat loh Pak Bu. Kenapa kita diberi waktu? Yuk bekal, berbekal gitu. Berbekal ya. Karena setiap orang itu dalam hidupnya ada skala prioritas. Teman-teman, kenapa Anda ke sini? Karena ini masuk dalam skala prioritas Anda. Kalau datang ke majelis percikan iman tidak masuk skala prioritas, walaupun Anda punya waktu, walaupun Anda punya tenaga, walaupun Anda punya uang, Anda tuh nggak akan ke sini. Enggak. Sekarang teh sedang ada di gasibu Anda teh. Ngabubur, nagog. Ya kan? Jadi kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Saya mah tahu. Datang ke sini masuk dalam skala prioritas. Masuk dalam pilihan yang diutamakan. Dan saya mah yakin kalau Anda tidak memasukkan datang ke sini sebagai prioritas, dan Anda nggak akan di sini. Enggak. Ada yang di gasibu, yang di ayanu di alun-alun Bandung, jeung jurig-jurig teh berfoto, bener? Masih aya kan jurig-jurig di alun-alun, iya, di alun-alun Bandung kan gitu. Jadi artinya hidup mah bicara tentang apa yang jadi prioritas kita. Gitu ya. Nah coba lihat surat Al-Baqarah 148. Udah, baik kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat punya kiblat tempat menghadap kepadanya. Ibu, Bapak dengar baik-baik. Setiap umat, setiap diri kita punya kiblat untuk menghadap kepadanya. Yang dimaksud kiblat di sini bukan tempat sholat. Tapi setiap orang punya kiblat dalam hidupnya. Punya prioritas dalam hidupnya. Kalau kiblatnya itu drama Korea, maka yang dia prioritaskan nonton, iya enggak? So kalau saya ditanya Pak Am, drakor yang baru, yang anyar apa? Saya enggak tahu, karena itu bukan kiblat saya.
Ya kan? Tapi Anda yang suka nonton drakor, yang kiblatnya drakor ayeuna nu rame naon? Ih, nu rame teh aya si Bae Susi jadi pemainnya. Oh ya? Iya, gitu. Dah Anda mah sok nuduh tak ari bapak apal. Cicing, iya keur nyontokeun. Nah, Ibu bapak, setiap orang itu punya kiblat. Kalau gini, ya, karena kiblat saya teh bukan bola, saya mah nggak ngerti sekarang ini liga apa. Nggak ngerti saya. Sok, misalnya ditanya, Pak Am, nonton tuh ayeuna liga naon? Sami artinya kiblat orang mah Mekah benar. Nah, jadi Anda yang liga naon Pak? Ayeuna? Apa? Apa? Super League. Kiblatnya Super League. Coba bayangkan. Jadi saya ingin cerita. Orang itu tergantung kiblatnya. Kalau saya ditanya sekarang liga apa? Aku nggak tahu. Ya, saya tak tahu, di memori saya nggak ada. Itu bukan kiblat saya, gitu kan? Gitu. Kata Kang Kamal teh, Ustadz, hari enak seminar yang paling viral apa? Saya bisa jawab. Karena kiblat seminar adalah saya. Misal, benar nggak sih? Jadi orang mah tergantung kiblatnya kemana. Atak ayah orang ih kamu mah semua pengajian meni apal, dah kiblatna pangaosan. Benar nggak sih? Anda kalau kiblatnya pangaosan, hafal. Oke, hari Minggu ada pangaosan di sini, hari Seninnya pangaosan di sini, hari Selasanya, hari kamu pengurus? Bukan. Nah, kamu hafal semuanya. Keluarkan ayat ini, itu kiblat saya. Ya kan? Nah, bisa dipahami maksud saya? Ada lagi nu kiblat nate anu super diskon. Iya, dia mah jago banget. Diskon teh. Beda meser payung, ulah ke 2 dinten dia aya diskon itu. Oh, ulah kan. Pada meser sepatu, ulah ya tungguan 10 hari lagi bakal ada sales gede-gedean sepatu. Berarti kiblat dia mah diskon. Tak ari ibu-ibu dia mah kiblat nate pangaosan. Itu katingali ya, pangaosan. Nah, kelihatannya walau alam aslina ya. Walikulli wijhatun huwa mualiyah. Setiap umat itu punya kiblat yang di mana ia menghadap kepadanya. Jadi maksud kiblat di sini bukan kiblat sholat, tapi kiblat di sini setiap orang tuh punya kesukaan, punya prioritas dalam hidupnya apa? Ya. Di bulan ini yang suka maraton tahu. Ya. Maraton yang akan dilaksanakan di bulan ini berapa kilo di mana? Itu tahu. Karena kiblatnya 1 Januari, dia udah tahu, dia mau udah daftar. Kenapa? Kayak Januari saya ke Australia, itu ada maraton 32 kilometer. Saya mah teh apa? Kenapa? Bukan kiblat saya. Coba nanya umroh ke saya. Insya Allah. Karena kiblat saya umroh gitu. Tapi kalau yang maraton gitu bukan kiblat saya. Sehingga saya mah tidak tahu maraton di Jogja, maraton di Kuala Lumpur, maraton di Sydney, maraton. Tapi teman saya, dia mah kiblat nanti maraton. Tahu dia, Kang, yo di sini. Jadi saya kudu melatih diri untuk menghadapi ini. Dia mah khotam ngolotok, ngolotok khotam tentang Kenapa? Kiblatnya. Gitu. Jadi sebenarnya manusia itu semua ada kiblatnya. Nah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi Quran mengatakan kiblat kamu mah kudu berlomba dalam kebaikan.
Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkanmu semua. Sok sebelum kamu dikumpulkan oleh Allah, kamu berlomba-lomba. Makanya saya bilang, kenapa Allah masih kesempatan ke kita? Supaya kita berbekal dengan amal. Yuk jadikan kiblat kita ini berlomba dalam kebaikan gitu. Dikuatkan lagi Ustadz Kamal, Al-Kahfi 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan solihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sadaqallahul azim. Coba perhatikan. Katakan, sungguh aku hanya manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Nah ini Bu, lihat ya. Nabi dengan kita teh sama. Kalau Anda nggak makan, Nabi nggak makan, lapar. Nabi haus, kita haus. Kalau Nabi dilempar dengan benda keras, luka. Kalau Anda, luka. Jadi Nabi Muhammad pernah pelipisnya berlumuran darah saat beliau datang ke Taif dilempari batu. Ya. Beliau sama dengan kita. Yaitu apa? Kalau kena benda tajam luka, bahkan gigi Nabi patah saat perang Uhud, ya. Dahi Nabi berlumuran darah, ya kan? Gitu. Karena Nabi dengan kita sama. Sama sebagai Nabi punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya rasa lapar, punya rasa sedih. Sama dengan kita. Lalu apa yang membedakan? Yuha ilayya. Aku menerima bahwasanya tiada Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Jadi yang membedakan kita dengan Nabi adalah beliau menerima wahyu. Tapi secara fisik, kita dengan Nabi itu nggak ada beda. Sama. Ini saya ingin meluruskan ya bahwa sesungguhnya Nabi dan kita ini secara fisik sama. Kalau Nabi dilempari batu terluka, kita juga terluka. Jadi saat beliau di Taif tidak mentang-mentang Nabi begitu dilempari batu, ya kan? Batu teh baralik lagi ke yang lempar gitu, enggak. Nabi mengamankan diri. Bahkan kemudian Nabi bersembunyi atau melindungi diri di kebun kurma, di kebun anggur. Karena Taif itu terkenal dengan perkebunan yang subur. Jadi tidak mentang-mentang Nabi kemudian dilempari batu. Ayo. Oh, balik deh. Enggak, ya kan? Nabi kayak kita gitu, ya. Nah, yang membedakan beliau dengan kita adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Aku nerima wahyu bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Nah, lalu kita semua sekarang diberi kesempatan.
faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan, siapa yang ingin mengharap bertemu dengan Tuhan. Jadi kita ini sekarang sedang menunggu antri bertemu dengan Allah. Tapi ku Allah belum dipanggil kita ini. Karena Allah ngasih kesempatan. Siapa yang mau falyamal amalan soliha, maka hendaklah ia mengerjakan kebaikan dan jangan menyekutukan Allah. Ya, jadi dengan demikian, kenapa Allah belum memanggil kita? Karena Allah ngasih kesempatan kita berbekal amal. Makanya waktu yang kita punya ini jangan disia-siakan. Ingat, saya ulang-ulangi, ada teman-teman kita yang sudah berpulang. Dan boleh jadi dia lebih muda dari kita. Dan boleh jadi lebih sehat dari kita. Kan Anda mari riwit segala penyakit Anda. Ya kan? Gula darah tinggi, hipertensi, kolesterol, rorombeheun teu sembuh-sembuh, hapur timimiti muda, ya kan? Segala penyakit ada. Kenapa Anda nggak meninggal-meninggal? Toh teman Anda yang meninggal, Allah teh ngasih kesempatan, falyamal amalan soliha. Sok kamu berbekal, aku kasih waktu. Nah, makanya saya suka berulang-ulang. Kalau masih ada waktu datang ke MPI, sok datang. Karena ada di antara saudara-saudara kita, saya masih membayangkan wajah-wajah beliau itu dulu hadir di Percikan Iman sejak kita semua tahun 99 mulai pengajian. Anggap tahun 2000 mulai pengajian. Itu saya ada beberapa wajah yang sekarang ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang wajah-wajah itu lebih muda dari saya. Pertanyaannya, kenapa saya masih hadir di sini? Kenapa Anda masih hadir di sini? Allah ngasih kesempatan. Falyamal amalan soleh. Sok kamu isi dengan amalan soleh. Makanya teman-teman, selama masih ada waktu datang ke sini, datanglah. Sampai nanti satu titik kita ini nggak bisa datang lagi ke sini. Karena waktunya sudah habis, ya kan? Gitu. Nah, karena itu Nabi pernah ditanya, ya, anna rajulan qala, seorang bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu seperti apa? Tahu nggak yang pertama kali disebut oleh Nabi? Mantola umruhu uhasuna amaluhu. Panjang umurnya, panjang amal solehnya. Jadi Bapak Ibu, berjuanglah untuk dimasuk di kelompok ini. Ku Allah diberi panjang umur, diberi panjang soleh. Nih, Abah Jenal, Abah Engkon. Abah Jenal teman-temannya banyak yang sudah nggak ada kan. Abah Engkon sudah banyak yang nggak ada. Nah, ini contoh nyata sesepuh kita, ya, diberi umur yang panjang, diberi amal yang panjang, gitu. Beliau berjuang ke sini. Abah Engkon di Garut. Amari maghrib Abah Engkon udah ada di sini. Di asar telohor kan ya. Kan gitu. Abah Jenal itu di Cikole. Bawa motor sendiri. Abayang. Tak semua yang diberi umur panjang seperti Abah Engkon, Abah Jenal ini masih berjuang. Nah, itu contoh diberi panjang umur, diberi amal soleh yang panjang. Itu sebaik-baik manusia, gitu kan? Nah, fa'ayyun nasi syar, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling buruk? Mantola umruhu wasa'a amaluhu. Umurnya panjang, maksiatnya pun panjang. Nah, itu seburuk-buruk orang. Jadi kata Nabi, ayyun nasi khair. Hadis riwayat Ahmad, ya Rasulullah, manusia yang paling baik yang gimana? Mantola umruh wa hasuna amalu. Panjang umurnya, panjang kesolehannya. Lalu ya Rasulullah, fa ayyun nasi syar. Manusia yang paling busuk, yang paling buruk bagaimana? Ya mantola umruh, umurnya panjang, wasa'a amalu. Dah panjangnya umur teh bukan makin dekat sama Allah,
makin maksiat we. Bu, ada orang yang umur 70 belum mau sholat atau sok. Ada enggak? Ada. Umur 7 belum mau sholat, masih sok judi, ya kan gitu. Iya Bu, masih sok judi ya. Sang nate gapleh weh. Kan gitu. Gapleh, judi, ya mabok. Umur 70 sok. Itu seburuk-buruk manusia. Panjang umurnya, panjang keburukannya. Dan bersyukurlah teman-teman yang hadir di sini yang usianya senior. Allah kasih umur panjang. Allah kasih semangat amal yang baik. Itu khairun nas kata Nabi. Jadi boleh nggak kita minta panjang umur? Ya Allah, berikan kepada saya umur yang panjang, kesehatan, dan jadikan saya orang yang bisa mengisi umur dengan amalan-amalan soleh gitu. Jadi kenapa kita masih diberi waktu? Supaya kita berbekal dengan Nah ibu, ada 3 macam amal. Ada 3 macam Satu, amal ibadah. Apa Bu? Amal ibadah itu amal yang pelaksanaannya sudah diatur oleh Nabi. Amal ibadah itu amal yang pelaksanaannya sudah diatur. Yang dimakan sudah diatur kita tidak boleh mengubah-ngubahnya. Contoh duhur 4 rakaat diatur. Jangan mentang-mentang iman lagi kuat 12 rakaat gitu. Ya. Itu namanya amal ibadah. Jadi amal ibadah mah amal yang memang kita tidak boleh melakukan kreativitas di situ. Kalau Nabi mengajarkan doa sujud subhana rabbiyal a'la, ya sudah itu. Kalau Nabi mengajarkan sholat subuh itu 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat itu. Kalau Nabi mengajarkan ba'da sholat itu doanya sudah ditentukan, jumlahnya sudah ditentukan. Nah itu namanya apa? Amal ibadah gitu. Ustaz Kamal coba lihat surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Nah ini amal ibadah. Sungguh pada diri Rasul ada contoh. Bagi orang yang yakin akan bertemu Allah, mengharap Allah dan hari akhir. Jadi dengan demikian kalau amal ibadah mah ibu bapak gak boleh ngarang-ngarang. Gak boleh. Makanya ada hadis yang mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kamu persis seperti yang aku lakukan. Khudhu anni manasikakum. Beribadah haji dan umrohlah sebagaimana aku lakukan. Nah berarti amal ibadah mah kita kudu belajar terus. Supaya amal kita sesuai dengan sunnah Rasul. Banyak belajar. Ya gitu. Nah hanya memang kita akui. Apakah kemampuan setiap orang sama apa beda? Nah makanya kualitas umat dalam ibadah itu ada 3 level. Ada berapa? 1 muqallid. Muqallid itu orang yang mengikuti suatu ajaran dalam Islam tanpa faham alasannya. Apa Bu?
Muqallid orang yang mengikuti faham dalam ajaran Islam tanpa faham alasannya. Itu muqallid, ya. Tanpa paham alasannya. Tanpa paham alasannya, ikut aja udah. Nah, kelompok muqallid ini pasti ada, maaf, yaitu orang-orang yang secara pendidikan rendah, akses informasi juga mengikuti masih aya nu berkutat dina catatan, mengikuti faham ajaran Islam tanpa paham alasannya. Kurung buka cuma mengikuti saja, kurung tutup titik. Tah Bu, untuk level tertentu muqallid ya nggak masalah. Punten ya, misalnya dia pendidikannya sangat rendah, kehidupan ekonominya lemah. Jadi gini, ada kata Pak Ustadz ge begini, kata Pak Kiai itu begini. Dia nggak tahu alasannya. Ibu, untuk kalangan tertentu ini tentu saja masih dibolehkan. Kenapa? Karena memang kapasitasnya nggak bisa di-up lagi, dinaikin lagi. Makanya maaf, di daerah-daerah tertentu mah, apa kata ustadznya, apa kata kiainya diikuti. Waktu ditanya kenapa? Kada sahur kiai, kata ustad. Paham Bu? Nah, ada kelompok seperti ini menurut saya oke. Kenapa? Dah gimana atuh? Udah nggak bisa di-upgrade lagi. Paham maksud saya? Jadi kalau ada kelompok seperti ini jangan Anda hinakan. Karena mungkin levelnya beda. Jadi ini namanya taklid, orangnya muqallid, ngikutin satu pendapat dalam ajaran agama tanpa tahu alasannya. Pokoknya kata Pak Ustadz mah gitu. Kata kiai di rumah saya, dekat saya, ya gitu. Ya udah saya mah ikutin dia aja. Dengar sayang, ada kalangan tertentu yang seperti ini menurut saya masih bisa oke. Karena maaf, mungkin pendidikannya rendah, mungkin tidak ada waktu lagi untuk ngaji seperti ibu bapak sekalian. Gitu. Jadi kita harus menerima kenyataan, ada enggak masyarakat kita di level ini? Ada. Jangan suka dihinakan, kalau mau diajak ngaos, ditingkatkan. Jangan maneh mah taklid ya. Cek kiai A, cek kiai B, mun kai asup neraka maneh daek asup neraka. Da dia teh awam, moal mungkin atuh dia bawa kana neraka. Nah gitu kan, akhirnya berantem sama Anda. Nah, jadi kalau menurut saya mah ada kelompok yang kategori muqallid, taklid, ya sudah kita terima kenyataan itu karena memang kapasitasnya. Kalau dia sampai meninggal misalnya dia dalam mengikuti paham agama yang salah, ya Allah Maha Pemaaf dan memang kemampuan dia segitu. Paham? Ya. Nah, yang kedua biar ada bayangan, muttabi atau ittiba. Orang yang mengikuti faham agama dan mengetahui alasannya. Orang yang mengikuti suatu faham dalam agama dan mengetahui alasannya. Itu muttabi. Nah, kalau muttabi mah orang yang relatif berpendidikan, muttabi. Atau dalam bahasa lainnya ittiba. Jadi mengikuti satu pendapat dan tahu alasannya. Itu namanya apa? Muttabi atau ittiba. Nah, insya Allah jamaah percikan iman mah di level muttabi. Karena saya, ustadz-ustadz yang lain suka menyebutkan alasannya. Gitu, alasannya ini
dalilnya ini, ibu bapak nulis ayat Qur'annya, berarti Anda tahu alasannya. Ya. Itu muttabi. Ya tentu saja harusnya kita dengan latar belakang pendidikan yang bagus ada di level muttabi. Karena itu saya mau di sini, mau di manapun saya selalu menyebutkan alasannya. Alasannya ini. Karena saya tahu yang saya hadapi adalah mereka yang relatif pendidikannya bagus sehingga bisa mencerna, menganalisa. Begitu, itu namanya muttabi. Apa Bu? Muttabi. Jadi kita kudu menerima kenyataan muqallid itu ada. Kenapa? Ya memang kapasitasnya segitu. Ya. Saya aja ke dokter muqallid. Saya, Pak Am, ini diminum 3 kali sehari. Ya dok. Setelah makan ya dok. Nurut kan? Nah itu saya muqallid ke dokter. Saya nggak tahu alasannya. Pokoknya 3 kali, sehari 3 kali, emam heula. Ya. Teh dalam muqallid kita teh. Kan saya tidak nanya, misalnya gini, dok, ini beda lagi misalnya, dok, ini obat apa? Oh ini Pak Am, ini obat antibiotik, ini harus habis. Kalau ini apa? Ini obat alergi ya. Karena Pak Am ada serak itu, saya lihat itu ada infeksi. Nah ini pakai antibiotik. Nah untuk menguranginya ada alergi. Kalau ini obat apa? Nah kalau ini Pak Am untuk supaya lambung Pak Am bisa terjaga. Karena ini obat agak keras. Nah kalau ini apa? Multivitamin. Karena Pak Am juga lulus gitu. Nah berarti saya apa? Muttabi kan. Dulu. Kan cek saya gak mau tahu alasannya muttabi. Lamun nggak tahu alasannya muqallid. Saya ada orang ke dokter teh, ibu, sadinten, mohon dok. Saya epkennya, mohon. Ada kan gitu, Anda teh muqallid. Ya nggak masalah, Anda percaya dengan keilmuan dokter. Pokoknya Pak Am karena flu ya, ini 3 hari sehari 3 kali, sehari 3 kali, ya. Semua diminum setelah makan, ya. Diminum setelah makan. Ya, saya tidak nanya apapun. Pokoknya mah saya amalkan, ya. Kata istri saya teh, apa cek dokter? Teuing da dititah nginum ieu 3 kali. Itu namanya apa? Muqallid. Saya nggak tahu alasannya. Tapi karena relatif saya pendidikannya rada bagus. Begitu dijelaskan gitu nih. Dok ini obat apa? Oh ini antibiotik Pak. Nah dok flu saya ini dari virus apa infeksi? Ini infeksi Pak. Makanya saya kasih antibiotik. Kalau virus saya nggak usah kasih antibiotik. Oh gitu. Terus ini dok, nah gitu kan. Ini harus habis. Ya karena ini antibiotik nanti resisten kalau nggak habis. Kalaupun saya sembuh gimana? Tetap ini harus habis. Jadi banyak ngomong, banyak nanya. Kalau ini apa? Nah kalau ini obat alergi. Kalau Pak melernya udah nggak ada, batuk pileknya, udah hentikan saja. Ini cuma alergi saja. Kalau ini, nah ini kan itu. Ini multivitamin. Tama ek di mangga tetena naon. Mun Pak merasa lemah ikut multivitamin. Mun henteu ya udah. Pas pulang teh, ayah kenapa? Kieu mamah cek si dokter. Nah, saya bisa ngejelasin itu naon tah? Muttabi. Dina agama juga begitu. Ada orang yang kenapa? Ya karena ini alasannya, ini. Dia ngerti alasannya. Itu namanya muttabi. Nah, saya lihat ibu bapak di dia mah level muttabi. Katingalina. Katingalina. Nah, jadi sebenarnya dalam dunia kehidupan teh ada muttabi, ada muqallid. Saya beli sepeda. Kalau saya nggak punya ilmunya, sabaraha Pak? 5 juta. Tos beli, ya kan? Itu saya muqallid. Tapi gini, ini apa? Ini apa? Ini dari bahan apa? Ini nih. Terus ini kalau gimana? Ini nih. Kalau ini. Nah, saya muttabi karena saya ingin tahu alasan-alasannya gitu loh. Jelas ya? Nah,
Jadi agama juga begitu. Ada yang seneng alasan-alasannya. Ada juga yang nggak suka alasannya. Pokoknya mah udahlah gitu. Nah, jadi ternyata setiap orang itu punya kapasitas. Nah, yang ketiga mujtahid. 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 Bukan mujahid ibu, mujtahid. Disebut mujahid, mujahid. Mujtahid. Mujtahid. M-U-J. Anda biasa dengar mujahid. Mujtahid. Kalau mujtahid itu orang yang punya kemampuan menganalisa. Yang punya ilmu agama yang mendalam. Ya. Orang yang punya kemampuan analisa dan punya basic ilmu agama yang mendalam. Ya. Nah, itu mah orang yang memang punya basic ilmu, mujtahid mah. Jadi dia faham ayat Al-Quran, dia faham hadis, ya. Dia paham perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi mujtahid itu orang yang punya kemampuan untuk menganalisa dan memahami apa? Yang mendalam, ya. Yang dimaksud mendalam teh dia ada ilmu yang dia kuasai, dia bisa bahasa Arab, dia menguasai usul fikih, dia menguasai mustalahul hadis, dia menguasai ulumut tafsir gitu. Ya. Jadi menguasai dasar-dasar ilmu agama. Misalnya jelas bahasa Arab kudu bisa. Minimal pasif, minimal dia bisa baca. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun pakai bahasa Arab. Jadi dia kudu ngerti. Bisa bahasa Arab. Terus apa? Dia tahu yang namanya ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar tuh kalau di pesantren ada yang namanya ilmu ulumil Quran, ilmu usulul fiqh, ilmu mantik, nah yang kayak gitu-gitu. Nah itu mah mujtahid, jumlahnya lebih sedikit lagi. Ari ibu-ibu, mujtahid apa muttabi? Tong aku mujtahid, muttabi Anda mah. Mujtahid. Tong sok ngaku-ngaku Anda mah mujtahid, ya kan? Bahasa Arab nggak bisa, usul fikih nggak ngerti, ya. Terus ulumul Quran nggak paham, bahkan baru dengar sekarang, ya kan gitu. Berarti ibu tidak di level mujtahid, ibu di bapak di level muttabi. Minimal Anda mengerti ini. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran, dokter teh mujtahid. Itu dokter mujtahid, jadi dia menganalisa. Ini mah obatnya segini, ini segini. Karena beliau sekolahnya juga lama. Apalagi kalau beliau sekolah spesialis, sekolah subspesialis, sekolah terus, ya kan? Nah, jadi kalau dokter yang sudah subspesialis, itu dalam agama namanya dia mujtahid. Makanya dia berhak untuk menentukan ini. Dikasih obat ini, gitu. Itu mujtahid. Ibu sebagai pasien, dua, bisa muttabi, bisa muqallid. Muttabi mah tadi nanya alasan dok kenapa ini. Kenapa dok saya harus periksa ini? Ya karena ini bu, ibu diperiksa ini. Nah Anda muttabi. Kalau muqallid mah, ibu ke laboratorium parios mangga. Nah, anak, cicing kia. Ente gini, dok. Gimana hasil labnya, gula darah saya gimana, ini gimana ente. Cicing, itu anaon tah. Muqallid. Munusok lobananya itu iyo muttabi. Karena Anda pengen paham. Tah si dokterna mujtahid. Kamu pasien tok ngaku. Mujtahid. Gitu. Paham bu? Nah kayak gitulah. Jadi sebenarnya dalam dunia keilmuan itu ada level mujtahid, ada level muttabi, ada level muqallid. Itu dalam dunia keilmuan apapun, di dunia kedokteran seperti itu. Kita ini pasien, kalau nggak jadi muqallid, tapi si dokternya itu mujtahid.
Itu pun dokter mujtahid itu yang sudah sekolah-sekolah, yang sudah subspesialis. Yang baru lulus mah belum mujtahid. Baru lulus mah. Ya. Kakara koas itu belum. Itu masih mutabi dia. Tapi mutabinya sudah rada lumayan lah gitu. Tapi kalau udah spesialis, sudah spesialis konsultan, subspesialis konsultan, tak itu mah sudah mujtahid dia. Gitu. Jelas ya? Nah, ibu bapak, jadi yang pertama amal apa? Amal ibadah. Yang kedua amal soleh. Amal soleh. Kan kita lagi bicara tentang macam-macam amal. Ada amal ibadah, yang kedua amal soleh. Amal soleh adalah setiap ucapan perbuatan yang diridhoi Allah. Itu namanya amal soleh. Setiap ucapan perbuatan yang diridhoi Allah itu amal soleh. Ya gitu. Jadi amal soleh mah tidak terlalu terikat dengan aturan yang baku. Kalau sholat, puasa, umroh, haji itu disebut amal ibadah karena ketat, ya, ketat. Ya Anda nggak boleh sholat duhur jam 11 gitu. Mama nah jam 11, udah sekarang duhur teh 11:37. Mama geus teu kuat neng, hayang sholat mama. Sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena diatur tuh amal ibadah mah. Kalau amal soleh mah nggak diatur. Contoh, ibu ini datang ke sini ini amal soleh. Amal soleh. Karena apa? Tidak diatur sebenarnya. Ibu mau bawa catatan boleh. Mau nebeng minta kertas dari teman boleh. Ya. Tidak bawa catatan cuma lihat aja. Boleh. Mau bawa mobil sendiri boleh. Nebeng boleh. Tapi catatan kalau nebeng jangan mengganggu jalur orang yang punya mobil. Nah sok aya nu ngaganggu. Ya. Teteh ngalangkung ka mana ka soreng kumaha upami ka Buah Batu. Geus nebeng ngatur gitu kan. Nah. Tapi ini teh namanya amal soleh. Kenapa? Karena nggak diatur teknisnya. Pokoknya mah tolabul ilmi aja udah. Nah termasuk saudara-saudara kita ini ada yang menyaksikan lewat YouTube, lewat Instagram. Itu amal soleh gitu ya. Karena mungkin nunggu suami sambil dengar kajian gitu kan. Atau mungkin karena sedang sakit sambil berbaring sambil dengar kajian. Pokoknya mah mau belajar. Nah itu yang disebut dengan amal. Setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan la tahqirunna syai'an minal ma'ruf. Kamu jangan menyepelekan amal soleh. Sekalipun wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Sekalipun kamu cuma ramah. Jadi kata Nabi, kamu jangan menganggap sepele dengan amal soleh. Ngomong sama teman yang ramah saja itu teh amal soleh. Ini Ustadz Kamal nanya, Pak Am, ya apa? Nah itu amal soleh. Pak Am, naon? kan kia kan di ruang tamu, di ruang DKM, saya teh kia we. Pak, naon? Itu pada ngawitan, ayeuna nya sok we ngawitan. Terserah dimulai hayu, teu naon bubar ge bae kumaha kamu. Nah, kan tapi beda dengan Pak kawitan. Oh, ya sok kawitan. Saya teh amal soleh. Ya. Suami ibu bilang, "Ma, ya apa?" Amal soleh. Ma, Ibu. Ayah kan seperti harimau, Mama, gitu kan. Kalau yang jadi amal soleh, Ma, ya ayah ada apa? Ya, ayah mau bikin kopi apa gitu. Ma, naon sih mama. Nah, gitu. Apa? Oh, iya Artos. Oh, Artos. Langsung, gitu. Oh, mun ek pasian Artos, mah ya Artos gitu.
Sugante hanas ngegerem mama. Karena mana? Iya artos mah. Oh artos. Nah kakara anda marama. Ari teh jelas mah. Nah, jadi amal soleh teh apa Bu? Yang namanya amal soleh mah setiap ucapan perbuatan yang bahkan kata Nabi ramah saja itu teh sudah amal soleh. Lihat sendal ada yang berantakan dirapihkan itu amal soleh. Anda mah geus rapih digeser dikit tuh senal Anda nongkrong kieu. Nah, jadi sebenarnya amal soleh mah apa ya? Luas ya. Bapak pergi ke kantor cari nafkah itu amal soleh. Ibu nganterin anak ke sekolah itu amal soleh. Nah jadi kenapa Allah ngasih umur sama kita? Supaya kita berbekal. 1, bekal amal ibadah. 2, amal soleh. Nah yang ketiga amal jariah. Yang ketiga amal jariah. Amal jariah adalah amal yang pahalanya mengalir sekalipun orangnya sudah wafat. Pahala yang amal yang pahalanya mengalir sekalipun orangnya sudah wafat. Bu, ari amal ibadah sudah disebutkan belum ayatnya? Oh, biar ada surat An-Nisa ayat 36. Bukan, gini saya ulangi ya. Dengar baik-baik, dengar sayang baik-baik. Tong salah terus kalian mengotot dengar ya. 1 tadi amal ibadah. Etama Al-Ahzab ayat clear oke. Okay? Yang kedua amal, saya belum nyebutin ayat kan. Nah itu maksud saya. Surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Ya. Ini ayat tentang amal soleh ya. An-Nisa ayat 36. Ustadz gak apa-apa dibacakan supaya lebih afdol. Sebelum kita bahas tentang amal jariah. Amal soleh ayatnya belum dibaca. Surat An-Nisa ayat 36. Surat keempat ayat 36. Halaman berapa Bu? Halaman 84. Baik, dibuka Quran surat An-Nisa ayat 36. Ada pada halaman 84. Sudah dibuka Ibu? Bapak sudah? Nah, baik kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Ibu bapak,
kenapa Allah masih ngasih umur sama kita supaya kita berbekal dengan amal. Ada 3 amal, ada amal ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, ada amal. Kalau amal soleh mas setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, cara tekniknya tidak diatur. Contoh di sini, beribadahlah kamu, sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Terserah. Ada yang berbuat baik karena dia di tempat jauh selalu ngirim uang. Itu amal soleh kan? Karena anaknya ayah di tetanggaan dengan suaminya Krisdayanti. Di mana? Timur Leste ya. Pas tetanggaan dengan rumahnya Krisdayanti di Timur Leste. Secara finansialnya bagus. Jadi dia rutin ngirim ke orang tuanya per bulan untuk bayar listrik, telepon ke dokter. Tapi tarang nganter-nganter dari Timur Leste. Itu amal soleh bukan? Nah sementara adik nama karena satu kota dengan ibunya, uangnya nggak begitu kuat, tapi nganter-nganter nanu kuat. Nganter ke pasar, nganter ke dokter, nganter. Amal soleh bukan? Nah jadi berbuat baiklah kepada orang tua sesuaikan dengan kemampuan dan situasi yang ada. Itu namanya amal soleh. Yang penting kamu berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada kerabat, anak yatim, ya, orang miskin. Jadi kita berbuat baik, kumaha berbuat baik kepada anak yatim terserah sesuai kemampuannya. Berbuat baik kepada karib kerabat terserah cara dan tekniknya. Itu yang disebut dengan amal soleh mah tidak diatur tata caranya. Pokoknya kamu berbuat baik aja udah gitu ya. Nah terus tetangga dekat, tetangga jauh. Tahu tetangga dekat teh secara fisik tetanggaan. Kalau tetangga jauh mah secara fisik jauh tapi hatinya dekat. Ya. Ibu Yuni dengan Bu Biutin tetanggaan tuh. Tetanggaan, tapi tetangga jauh. Tetangga jauh saya lihat, ini sok sepaket wae Ibu Tin sama Ibu Yuni teh. Di situ ada Yuni, di situ ada Tin. Di sanalah ada Tin, Yuni hadir. Nah, berarti dia tetangga jauh. Kenapa? Rumahnya beda kan? Satu di Kopo, satu di Pasir Salam di Kopo. Tuh kan Pasir Salam dan Kopo teh jauh. Berarti tetangga jauh. Tapi hati mereka dekat. Ada juga tetangga dekat. Hati jauh. Aya teu? Nih asaka. Tetangga dekat tapi asa orang. Ya itu jadi ada. Tapi tetap kudu berbuat baik. Tetangga dekat baik, tetangga jauh Nah jadi tetangga jauh teh teman-teman. Rumahnya berjauhan, tapi hatinya dekat. Kalau tetangga dekat mah emang fisiknya dekat si rumahnya teh, ya, sa-RT ya gitu. Kalangan kugang. Nah, terus teman sejawat, kudu baik kepada teman sejawat. Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan ibadah, hamba sahaya. Ibu iya contoh bahwa kita kudu beramal soleh, berbuat baik kepada teman, tetangga, karib kerabat, orang tua. Gimana kita berbuat baik disesuaikan dengan kadar dan kemampuan kita. Pokoknya kamu baik gitu tah. Itu namanya amal. Nah yang ketiga amal jariah. Amal jariah itu apa tadi? Nah, amal yang pahalanya mengalir sekalipun. Ibu, sebenarnya hadis tentang amal jariah itu banyak sekali. Satu hadis mau saya bacakan karena ini agak lengkap. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang akan didapati orang beriman dari amalan kebaikan yang ia lakukan setelah mati. Jadi
ada amalan yang akan kamu rasakan pahalanya setelah kamu mati. Apa itu? Pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang disebarkan. Matak saya mah senang kalau ibu ada yang bilang Pak Aam, pas materi MPI sama saya disampaikan lagi di pengajian ibu-ibu di RW saya. Saya teh senang karena Anda ikut menyebarkan, saya ikut menyebarkan. Jadi ilmu mah kudu disebarkan. Ibu kalau pulang dari pengajian suami nanya, "Mah, hari tadi di MPI apa yang dibahas?" Gitu ayat tadi dia gitu. Gitu gitu teh naon. Makanya datang geura sarewae atuh. Nah, ibu, kalau ibu ingin dapat jariah, mah ari nu dijelaskeun di MPI teh apa? Ini ayah kayaknya mamah ge rada hilap deui catatanna teh kieu. Ya, kieu ayah ya. Kenapa kita masih diberi waktu? Ayah masih diberi waktu, mama ada alasannya. Satu ayah tinggalinya. Satu ayah diberi waktu untuk beramal. Ayah ya. Nah amal teh ayah kesakedapnya. Da antai teh jelemana pohon. Satu amal ibadah. Amal ibadah itu ini. Ibu sayang, ibu teh sedang menebar ilmu. Tahu nggak? Kalau ibu meninggal dan suami faham, itu jariah. Kumaha cenah Pak Am kalau nggak faham, jariah juga. Ngan jariah nate saket celak. Gitu, tengalir. Celak gitu. Jadi biasakan kita ini orang yang senang menebar ilmu. Jadi jangan gini, hari pengajian apa? Ada aja. Rahasia lah. Nah, justru kata Nabi ilman allamu. Yang kedua waladan solihan tarokau. Anak soleh. Jadi ibu, matak, nih dengar sayang. Ibu, bapak sayang. Kita ini sekarang beramal enggak? Beramal soleh enggak? Walaupun Anda dan saya tidak meniatkan untuk almarhum bapak dan ibu. Pahala kita teh ngalir. Karena ini kita sedang melakukan amal soleh. Waladun solihun itu artinya apapun yang dilakukan oleh anak soleh ngalir. Ya, apalagi kalau ada di antara Anda yang hadir ke sini. Karena dulu sok dibawa ku bapak jeung emak ke sini. Ada yang gini Pak, dulu mah ke sini teh saya cuma sama ibu saya. Saya dulu gak pernah ke pengajian, terus ibu saya teh ngaji ke MPI. Udah meninggal Pak Aam. Anda datang ke sini, tahu nggak? Anda teh sedang mengalirkan pahala. Matak apapun yang kita lakukan sebenarnya tanpa, misalnya Anda nih waktu tadi pergi tidak bilang gini, ya Allah semoga saya pergi ke MPI dengan perjuangan sampai naik perahu ya Allah. Karena banjir ya Allah. Kuku cuprakan ya Allah. Jadikan ini pahala untuk orang tua saya. Dengar, Anda gak ngomong gitu, sampailah pahala itu. Sampai. Ibu tadi malam tahajud. Ibu gak ngomong gini, ya Allah tahajud ini untuk bapak dan emak. No, Anda gak ngomong gitu. Anda tahajud, maka Anda waladun solihun. Anak soleh. Nah yang ketiga, wa mushafan warrothahu. Yang ketiga, mushaf yang diwariskan. Mushaf Bu. Jadi kalau ibu ada rezeki, ya gini sayang. Ada rezeki Pak, beli 3 mushaf ya. Tanya sama temen ya. Kumaha ari Quran di rumah sok dibaca? Nya tuh sok dibaca. Ya. Udah lecek belum? Alhamdulillah sudah nepi ka lecek ya. Aya Quran nu anyar. Itu. Kalau Anda sudah meninggal, teman Anda teh baca Quran yang Anda kasih, itu namanya mushafan warrothahu. Mushaf yang diwaris. Makanya kami di Percikan Iman, di Yayasan Percikan Iman, itu ada namanya Masjid Bersinar. Selain kita ini, entah kalau kata Ustadz Ihsan mah kemarin 240 lebih ya,
masjid yang alhamdulillah sudah ditangani dari sedekah teman-teman semua. Ada masjid yang datang ke situ, karpetnya masih bisa dicuci, kita cuci. Karpetnya udah nggak bisa dicuci, karena dicuci teh kalah kejebol. Maka diganti, ya disedot teh hancur, nyerot, ya mah ganti. Kamar mandinya yang masih bisa dibersihkan, bersihkan. Ada yang nggak bisa dibersihkan, diganti saja keramiknya. Pokoknya tergantung kondisinya. Ada yang ternyata Qurannya ada tapi gesbulukan, lecek. Kita ganti dengan yang baru. Nah itu yang disebut dengan kami punya program Masjid Bersinar. Tahu nggak kalau Anda terlibat dengan itu, maka Anda teh sedang jariah. Sedang jariah gitu. Nah masjid yang besar ini ada di antara saudara-saudara kita yang saya tahu beliau berwakaf dan sudah wafat. Saya yakin itu beliau mendapatkan pahalanya. Nah ini yang keempat itu masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Jadi satu, ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh, 3 mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun. Ya, 1 ilmu yang diajarkan, 2 anak soleh, 3 mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun. Bu, yang dimaksud masjid yang dibangun itu bukan berarti ibu kudu kesendiri. Masjid ini ada yang nyumbang 10.000, 100.000, ada yang jadi 1 bata, 2 bata. Tapi tetap bakal jadi jariah ini. Walaupun cuma 1 bata, ya kan? Jadi jariah gitu. Nah, terus yang keenam ya. Yang kelima, sebelum 6 berapa? 5. Nah, jadi sebelum 6 saudara-saudara, sebelum 6 alias 5, nahron ajrohu, sungai yang dialirkan. Jadi sungai itu maksudnya gini, ada Anda punya sumur ya, terus sumur teh, jadi airnya teh sok we warga di sini kalau mau ngambil sok gitu. Iya Bu. Maka kami pun di Percikan Iman ada saat di mana masjidnya ternyata sumurnya jelek. Maka didalemin lagi ya. Sehingga orang wudhu itu airnya nyaman. Itu tuh semua ada di Percikan Iman. Karena kita ingin mewadahi semua amalan soleh jariah itu ada semuanya. Pengen sedekah tadi apa? Air yang dialirkan. Nah. Kemudian yang ke-6, sedekah yang dikeluarkan. Sedekah yang dikeluarkan dari hartanya. Sedekah yang dikeluarkan dari hartanya. Makanya suka disebut dengan sedekah jariah. Saya ulangi ya. Inna mimma yalhaqul mu'min. Di antara amalan yang akan menyertai orang beriman saat mati, ilmu yang diajarkan, anak soleh, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, sungai yang dialirkan. Terus yang ke-6, apa Bu? Nomor 3 apa tadi? Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? 6? Nah, dari hartanya. Ibu, saya jadi teringat kalau misalnya Bapak Ibu umroh, itu ini kalau Quran gitu mah kan udah sering ya, Quran, masjid, sedekah gitu. Ibu, kalau kita umroh itu di sekitar Arafah biasanya pembimbing akan mengatakan, Ibu Bapak lihat ke sebelah kanan itu ada benteng. Itu adalah wakaf Ain Zubaidah. Ain Zubaidah itu mata air Zubaidah. Zubaidah itu nama lengkapnya Zubaidah binti Ja'far bin Al-Mansur. Beliau adalah permaisuri Harun al-Rasyid, khalifah ke
pada zaman Abbasiyah. Beliau ini istri permaisuri yang jago, pintar, cerdas, terutama dalam hal infrastruktur. Beliau melihat ternyata orang kalau berhaji itu banyak yang meninggal. Meninggalnya itu karena kekurangan air. Kebayangan nih, ini perempuan hebatnya. Ya. Lalu beliau mengalirkan air yang ada di Irak. Bayangkan di Irak namanya Wadi Nu'man sejauh 1.500 kilometer. Ya di Irak atau ke Makkah. Teka bayangnya. Nah, Makkah nage can kabayang kemana. Jadi di Irak. Jadi nama sumber air nanti Wadi Nu'man. Wadi Nu'man tuh jauh di Irak. 1.500. Itu Wadi Nu'man, sumber airnya dibikin bikin saluran. Jangan dibayangkan seperti sekarang pakai paralon. Dibangun, Bu. Sejauh 1.500 km melewati Makkah, ya, Muzdalifah, Mina, Arafah. Nah, yang masih tersisa bentengnya sekarang yang di Arafah. Masih ada tersisa, sisa-sisanya. Karena itu terjadi pada zaman abad ke-8. Abad ke-8 Masehi. Ibu, saya ingin cerita sama Anda. Walaupun Ain Zubaidah, mata air yang dialirkan oleh permaisuri Zubaidah, istrinya Harun al-Rasyid, sudah tidak berfungsi lagi. Karena sekarang sudah tergantikan dengan teknologi yang bagus. Anda tahu nggak? Kalau jariahnya masih ngalir. Jariahnya itu masih ngalir. Karena dulu banyak orang yang kemudian sangat-sangat terbantu dengan mata air tersebut. Orang Makkah. Jadi dari Irak ke Makkah ada 27 terminal air. Wah, maksudnya bayangkan 1.500 kilometer dibangun. Jadi beliau itu seorang permaisuri, istri raja yang memang cerdas. Makanya kalau jadi istri penguasa teh kudu pinter. Tong alhaq olhok. Kudu pinter. Nah. Belah beloh. Entong kudu cerdas. Tat gitu. Juga Zubaidah cerdas ya mah. Ini. Kabayang teh suami jadi khalifah, beliau yang kemudian mengusulkan ke suaminya bikin saluran. Cus 1.500 kilometer. Jakarta Denpasar aja 1.000 kilo kalau Anyer Panarukan 1.000 kilo. Ya 1.500. Dan Anda bayangkannya dari Irak. Wadi Nu'man terus. Dan dari 1.500 ada 27 terminal. Disebar, diisi, disebar. Finally ujungnya di Arafah. Mina, Arafah, Muzdalifah. Di tempat lain sudah nggak ada lagi. Bekas-bekasnya. Tapi kalau Anda ke Arafah, hampir semua jamaah ya, pasti diberitahu oleh pembimbingnya. Asal umrohnya dengan percikan iman. Nah, kalau umrohnya, tapi dengan yang lain mah aku nggak tahu ya. Kan aku nggak tahu ya. Karena ada yang udah umroh ya, asa enggak kemungkinan bukan dengan percikan iman. Kalau dengan percikan iman tuh, nah ada juga dengan percikan iman asa enggak kamu bobo. Kyo kata ibu bapak lihat ke sebelah kanan itu ada benteng ya. Kelihatan Bu? Saya suka nanya gitu. Kelihatan Bu? Mana? Oh kelihatan. Nah itu adalah Ain Zubaidah. Itu mata air yang dialirkan sejauh 1.500 kilometer. Dan itu yang tersisa sekarang ini. Ya, dari Wadi Nu'man kan gitu. Dijelaskan sama saya oleh Ustadz
Kamal ge kan kita selalu jelas, makanya kalau dengan percikan iman pasti dijelaskan. Kalau Anda ikut dengan percikan iman tapi tidak mendengar, pasti Anda bobo. Udah dijelaskan teh kieu we ngaplek aja gitu. Ya, ujug-ujug nepi ka Makkah udah nyampe lagi. Nah, jadi bukan salah kita, salah Anda. Nah, jadi saya ingin cerita betapa ya orang kalau udah punya komitmen mengalirkan air seperti itu Bu. Walaupun airnya sekarang sudah tidak ada dan sudah tidak berfungsi, tapi kita yakin seyakin-yakinnya Zubaidah Permaisuri siapa? Harun al-Rashid ini masih dapat pahala. Suaminya pasti dapat pahala juga karena kan sebagai penguasa dia yang kemudian juga ikut andil. Dan ternyata dalam sejarah tercatat itu uangnya uang pribadi. Ya, Anda mah kia, nah artos ayah tuh Anda mah kan gitunya. Ain Zubaidah mah gini, dari uang saya. Jadi dibangun jalur saluran air saya bilang sampai di Arafah. Makanya yang tersisa sekarang yang di sekitar Arafah. Yang tersisa. Jamaah suka nanya, Pak sampai di mana? Susah nunjukeun cek saya teh. Karena kudu nepi ka Irak atuh. Benar enggak? Horea mah aku kudu nunjukeun nepi ka Irak. Jadi saya cuma bilang, ini yang terlihat Bu, Pak, gitu kan. Sampai di mana, Pak? Ya, sampai di waktu yang ditentukan. Sebab kudu dijelaskan nepi ka Irak. Maduh ya Allah. Belum visanya, belum keamanannya banyak tuh. Cukup sisanya saja nih. Itu namanya Ain Zubaidah. Saya ingin cerita sama Anda. Siapapun diri kita kudu berjuang meninggalkan jariah. Minimal anak soleh. Syukur-syukur ilmu kita disebarkan. Syukur-syukur ada rezeki yang kita sedekahkan. Syukur-syukur ada 1-2 mushaf yang kita wakafkan gitu kan. Supaya jadi amal jariah. Amal jariah. Jadi kenapa kita masih diberi waktu sama Allah, kenapa? Supaya kita berbekal amal ibadah, amal soleh, amal jariah. Alasan kedua kenapa kita masih diberi waktu oleh Allah, minggu depan akan dibahas. Mengapa masih diberi waktu ya. Ibu Bapak insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Mengapa kita masih diberi waktu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.